مرحبا يا الشاطئين العزيز، مرحبا يا الشوقين قلب الأمل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Syodikinal Aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga masuk surga. Sebelum menyimak kisah lengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Sundari, seorang wanita muslimah berhijab yang tumbuh di desa kecil di Jawa, menatap langit senja sambil memeluk Al-Quran pemberian ibunya, lalu berkata dengan suara lembut, "Bu, doakan aku agar selamat dan diberkahi di Taiwan," sembari menahan air mata haru. Ibunya mengusap kepala Sundari dengan penuh kasih, membisikkan doa, "Nak, ingat selalu bahwa Allah Maha melihat dan Maha menjaga. Jangan pernah lepaskan sholat dan zikir," sehingga semangat Sundari kian menguat. Malam itu, sang ayah menyiapkan beberapa barang sederhana untuk bekal perjalanan, lalu berkata, "Uang memang terbatas, tapi semoga cukup untuk kebutuhanmu di awal," dan memandang Sundari dengan mata berkaca-kaca. Kakak Sundari, Fajar, yang sudah lebih dulu bekerja di kota, menasihatkannya agar berhati-hati terhadap penipuan, sambil menyerahkan nomor telepon penting yang dapat dihubungi jika terjadi masalah. Di dalam kamar sederhana, Sundari melipat mukena kesayangannya dan membisikkan doa, "Ya Allah, hamba mohon bimbinganmu agar kelak dapat membahagiakan keluarga." Lalu ia menyeka sisa air mata di pipinya. Sejak kecil, Sundari telah bercita-cita bekerja di luar negeri demi membantu perekonomian keluarga, dan kali ini kesempatan itu datang melalui agen resmi yang menawarinya pekerjaan di Taiwan. Sebelum berangkat, seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu untuk membaca doa bersama, memohon perlindungan Allah agar Sundari selamat dari segala mara bahaya di perjalanan. Pamannya, Pak Rahmat, yang dikenal bijaksana di kampung, juga mengingatkan Sundari akan pentingnya menjaga akhlak, sambil berucap, "Jangan tergoda gemerlap dunia, tetaplah berpegang pada agama," sehingga Sundari menunduk hormat. Selepas doa bersama, Sundari berpamitan dengan tetangga dan kerabat yang turut mendoakannya, sementara ia merasa hatinya semakin mantap untuk meniti jalan baru ini. Akhirnya, dengan segala persiapan dan restu keluarga, Sundari melangkah pergi menuju bandara, membawa harapan besar dan keyakinan bahwa Allah akan selalu bersamanya. Di bandara yang hiruk-pikuk, Sundari menunggu waktu check-in sambil terus berzikir. Lalu ia menatap layar informatif yang menampilkan jadwal penerbangan ke Taiwan, sembari menahan gelisah di dada. Setelah mendapatkan boarding pass, ia bertemu dengan rekan sesama TKW yang ramah, bernama Nia, yang menegurnya, "Mbak Sundaria, kita satu penerbangan nih." Kemudian keduanya bertukar cerita singkat. Dalam antrian imigrasi, Sundari mendengar pengumuman terakhir untuk penumpang tujuan Taipei, sehingga ia mempercepat langkah, lalu menoleh ke Nia dan berkata, "Mari kita bergegas, takut ketinggalan pesawat." Saat memasuki pesawat, Sundari merasakan getaran rasa syukur karena akhirnya ia bisa mewujudkan mimpi membantu keluarganya, dan dalam hati ia berkata, "Alhamdulillah, Engkau mudahkan jalanku, ya Allah." Begitu duduk di kursinya, Sundari teringat pesan ibunya tentang sholat di perjalanan, sehingga ia segera mencari tahu jadwal sholat dan arah kiblat di pesawat. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Rashid duduk di sebelah Sundari, menatapnya sebentar, lalu memulai percakapan santun. "Mbak, sendiri atau ada keluarga yang menemani?" Sambil tersenyum tipis. Sundari menjawab dengan sopan bahwa ia berangkat sendiri, diiringi doa keluarga, dan Rashid pun menanggapi, "Semoga perjalanan kita lancar dan selamat sampai tujuan," yang seketika menenangkan suasana. Saat pesawat mulai lepas landas, Sundari merasakan debaran jantung yang kian cepat. Namun ia menenangkan diri dengan mengulang doa safar, "Subhanalladzi sahara lana hadza." Di tengah penerbangan, Sundari sempat menutup mata untuk rehat sejenak. Tetapi ia mendengar gumaman penumpang lain yang tiba-tiba ribut, sehingga ia membuka mata dengan bingung. Rashid, yang tadinya diam, tiba-tiba menunjuk tas Sundari dan berujar lantang, "Saya curiga tas itu membawa narkoba." Membuat dada Sundari berguncang hebat dan ketakutan menyergap hatinya.
Pramugari yang mendengar teriakan Rashid segera mendekat, lalu memeriksa tas Sundari, sementara penumpang lain menatap penuh rasa ingin tahu dan rasa cemas. Sundari tergagap membela diri dengan suara bergetar. Demi Allah, saya tidak tahu apa-apa tentang barang itu, tetapi pandangan mata orang-orang tampak mencurigainya. Ketika pramugari menyingkap isi tas, mereka menemukan bungkusan serbuk putih yang mencurigakan, membuat suasana di dalam kabin seketika menegang. Rashid melirik Sundari dengan tatapan penuh tuduhan, sambil berkata, "Lihat, saya yakin dia ini pengedar. Perempuan baik-baik tak mungkin bepergian sendiri ke luar negeri." Sehingga Sundari menunduk lemas. Seorang penumpang lain bernama Agus, yang duduk di kursi barisan depan, berdiri dan menengahi, "Tolong jangan menuduh tanpa bukti lengkap, kita perlu penyelidikan resmi," sambil menatap Rashid dengan tajam. Pilot mengumumkan melalui pengeras suara bahwa mereka akan melakukan prosedur pengamanan, meminta pramugari mengumpulkan identitas penumpang yang terkait, termasuk Sundari. Sundari menahan air mata, merasakan ketidakadilan yang amat berat, tetapi ia berusaha menjaga ketenangan dengan terus mengucap doa dalam hati. Agus menenangkan Sundari dengan berkata, "Saya yakin kebenaran akan terungkap, Bak, jangan putus asa." Lalu Agus pun mulai bertanya pada beberapa saksi mata. Di tengah keramaian, seorang petugas kabin menunjukkan wajah simpatik, lalu membisikkan, "Mohon bersabar, Nona, kami akan berusaha mencari siapa pelaku sebenarnya." Meskipun Sundari tetap dirundung kepanikan. Sementara itu, Rashid terus mengobarkan kecurigaan, dengan menuding, dia bahkan membawa mukena dan Al-Quran. Mungkin itu hanya kamuflase, sehingga fitnah semakin menjadi-jadi. Seorang pria lain bernama Surya, yang semula duduk di bagian belakang, bangkit dan bergabung dalam kerumunan sambil berujar lantang. "Saya sudah sering mendengar kasus TKW seperti ini, biasanya mereka memang menyelundupkan narkoba, menambah panas suasana." Surya memandang Sundari dengan sinis, sambil menuding ke arah mukenanya. Penampilannya mungkin lugu, tapi jangan tertipu. Sehingga beberapa penumpang mulai berbisik-bisik mengiyakan. Agus, yang sejak tadi berusaha membela, menatap Surya dengan kesal, sambil berkata, "Anda jangan sembarangan menuduh, kita harus mengumpulkan bukti yang jelas." Tapi Surya justru membalas dengan seringai meremehkan. Sundari menengadahkan tangan ke arah Surya, memohon penjelasan. "Saya bahkan tidak mengenal Anda, mengapa menuduh saya begitu keji?" Namun Surya malah berpaling dengan tatapan menusuk. Beberapa pramugari berusaha mengendalikan keributan agar tidak meluas, seraya mempersilakan penumpang untuk tenang dan kembali ke kursi masing-masing, tetapi Surya terus memancing emosi. Seorang ibu lansia yang duduk di dekat Sundari bergumam, "Astagfirullah, semoga kebohongan segera terbongkar." Sementara Sundari hanya bisa menunduk pasrah. Surya mengangkat suara lebih keras, "Kalau dia tidak bersalah, kenapa ada barang terlarang di tasnya?" Lalu ia menantang pramugari untuk menghubungi otoritas kepolisian setibanya di Taiwan. Agus menekankan pentingnya prinsip praduga tak bersalah, dengan menambahkan, setiap orang berhak atas pembuktian di pengadilan, jangan main hakim sendiri. Namun Surya tampak tak menggubris. Melihat situasi semakin memanas, seorang penumpang lain bernama Pak Hadi, yang dikenal suka menengahi masalah, pun bangkit dan berkata, "Kita tidak bisa menuduh tanpa fakta lengkap." Tetapi Surya bersikeras bahwa dirinya memiliki firasat kuat. Sundari merasa terpojok dan hanya berbisik lirih, "Ya Allah, tolong hamba," sambil mengusap air mata yang mulai mengalir, sedangkan Surya tetap memprovokasi orang-orang di sekitarnya. Surya dan Agus terlibat perdebatan di tengah lorong kabin, saling melempar argumen, sementara penumpang lain menyaksikan dengan cemas dan beberapa tampak termakan provokasi Surya. Surya mendengus sinis, "Kau ini membela penjahat narkoba, apa kau dibayar?" Dan Agus dengan tenang menjawab, "Saya hanya peduli pada keadilan, tak ada orang boleh difitnah tanpa bukti." Seorang pramugari meminta keduanya menurunkan suara, tetapi Surya menunjuk ke arah Sundari dan berkata dengan lantang, "Gadis itu pasti bersalah, lihat betapa gugupnya dia." Sementara Sundari menahan isak di tempat duduknya. Agus mendekati Surya dan dengan tegas mengungkapkan, siapapun akan gugup dituduh hal yang tak pernah dilakukannya, apalagi ini menyangkut hukum berat, dan Surya hanya merespons dengan cemoohan. Penumpang lain mulai resah, beberapa di antaranya berkata, "Kita seharusnya bersikap adil." Namun Surya terus menyela dengan opini-opini negatif, menuduh Sundari telah lama merencanakan penyelundupan.
Pilot kembali mengumumkan agar penumpang menenangkan diri dan mengikuti arahan awak kabin, sebab situasi yang tidak kondusif dapat membahayakan penerbangan. Sundari menutup wajah dengan kedua tangannya, merasa seluruh mata memandangnya dengan tuduhan, sementara ia hanya mampu memohon pertolongan Allah agar terbebas dari fitnah ini. Di sela perdebatan, Agus berusaha mengajak Surya berpikir logis dengan berkata, "Kita perlu bukti otentik, jangan hanya berspekulasi." Tetapi Surya justru menantang, "Oke, buktikan dia tidak bersalah." Pramugari akhirnya mengumpulkan kartu identitas semua penumpang terkait, sambil menegaskan bahwa kasus ini akan diserahkan pada otoritas di bandara tujuan. Namun Surya menekan, "Laporkan secepatnya, jangan beri kesempatan kabur." Dengan dada yang sesak, Sundari mencoba menenangkan diri dan berzikir, berulang kali berucap, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Memohon agar Allah memperlihatkan kebenaran sesegera mungkin. Setelah pilot memberi instruksi, pramugari membawa tas Sundari ke bagian kargo untuk pemeriksaan lebih lanjut, sembari menegaskan bahwa barang bukti harus diamankan sampai pesawat mendarat. Sundari, meski diliputi rasa takut, berusaha menjelaskan kepada Agus dan Pak Hadi bahwa ia tidak pernah memasukkan barang haram tersebut, sambil menitikan air mata kesedihan. Agus menyarankan Sundari untuk tetap tenang dan berdoa, Allah pasti menolong orang yang terzolimi, sementara Pak Hadi mengangguk menyetujui. Sambil melihat ke arah Surya, Pak Hadi bergumam pelan, "Orang itu tampak terlalu bernafsu menuduh. Semoga ada jalan untuk membuktikan kebenaran." Diikuti anggukan tegas dari Agus. Surya, yang menyadari adanya ketidakpercayaan dari beberapa penumpang, mulai menyusun rencana lain dalam pikirannya, dan ia menghampiri Rashid untuk menegaskan, "Kita harus kerjasama menyingkap kedok si penjahat itu." Rashid tampak ragu, tetapi Surya menantangnya dengan kata-kata tajam. "Kalau kau benar-benar yakin dia bersalah, buktikan dengan dukungan penuh." Sehingga Rashid pun terseret dalam intrik ini. Sementara itu, seorang pramugari memberitahu pilot bahwa penumpang telah terpecah pendapatnya. Sebagian mendukung Sundari, sebagian lainnya mencurigainya sebagai kurir narkoba. Di tengah suasana mencekam, Sundari diam-diam membuka ponselnya, berharap dapat menghubungi keluarganya. Namun sinyal di dalam pesawat tidak memadai, membuatnya semakin buntu. Menyadari perlu bukti nyata, Agus mengusulkan kepada pramugari untuk memeriksa kamera pengawas kecil di kabin, dan pramugari pun menyetujui, "Kami akan melihat apakah ada rekaman yang dapat membantu." Sundari mengembuskan napas lega mendengar kabar itu, seraya berkata lirih, "Ya Allah! Semoga rekaman itu menguak siapa yang sebenarnya bersalah." Lalu ia menatap keluar jendela memohon keadilan. Pilot menerima laporan dari kru kabin bahwa ada kemungkinan rekaman CCTV akan menunjukkan siapa yang memasukkan narkoba ke tas Sundari, membuat pilot menyarankan pramugari segera memeriksanya. Surya yang diam-diam mendengarkan kabar tersebut, mulai cemas karena ia sendiri memiliki rencana gelap. Lalu ia pun bergumam pada diri sendiri, "Aku harus memastikan rekaman itu tidak pernah dilihat." Sementara penumpang lain masih diliputi ketegangan, Agus berdialog dengan Sundari, "Insya Allah, kebenaran segera terungkap, saya yakin ini hanya rekayasa orang jahat." Dan Sundari mengangguk sambil terseduh. Rashid mendekati Surya dengan tatapan gugup, "Jadi apa langkah kita berikutnya?" Dan Surya pun menjawab dingin, "Kau diam saja, biar aku yang urus sisanya." Di kabin depan, pramugari memutar rekaman CCTV di layar monitor khusus, dan tampak sosok seseorang yang menaruh bungkusan ke dalam tas Sundari saat ia tertidur. Petugas terkejut melihat bahwa sosok tersebut memakai topi dan masker, namun ciri-cirinya mirip dengan Surya, sehingga pramugari berbisik, "Kita perlu melihat lebih jelas bagian wajahnya." Surya mencuri kesempatan untuk mendekat ke area kru, namun ia dihadang oleh petugas yang tegas berkata, "Maaf Pak, penumpang tidak diperbolehkan masuk ke ruangan ini," memaksanya untuk mundur. Agus, yang melihat gelagat aneh Surya, mulai mencurigai bahwa Suryalah dalang semua fitnah terhadap Sundari, lalu ia berkata kepada pramugari, "Tolong jaga bukti rekaman itu, mungkin ini kunci semuanya." Sundari berusaha menenangkan diri di kursinya, mengelus Al-Quran di pangkuannya, dan berdoa, "Ya Allah, tolonglah hambamu yang difitnah, tunjukkanlah keadilanmu," sambil menghapus air mata di pipinya. Surya, yang semakin terdesak, diam-diam merencanakan langkah berikutnya agar bukti tersebut lenyap. Karena ia tahu jika rekaman CCTV terbukti, nasibnya akan berakhir buruk. 1 jam kemudian,
pramugari berhasil memperjelas rekaman CCTV dengan bantuan teknisi di kabin, dan terlihat jelas sosok Surya sedang memasukkan narkoba ke tas Sundari saat kabin redup. Astagfirullah, jadi Surya pelakunya, ujar pramugari dengan kaget, sambil buru-buru menyampaikan berita tersebut kepada pilot dan meminta arahan lebih lanjut. Pilot menegaskan kepada kru untuk mengamankan Surya begitu pesawat mendarat, dan ia juga mengumumkan kepada penumpang bahwa setiap tindakan kriminal akan diserahkan kepada pihak berwajib. Agus yang mendapat kabar ini langsung tersenyum lega di hadapan Sundari, lalu berbisik, "Alhamdulillah, kebenaran mulai tampak, Bak Sundari akan terbebas," membuat Sundari berucap syukur berkali-kali. Sementara itu, Surya mulai gusar dan melihat Rashid dengan pandangan mendesak. "Kita harus lakukan sesuatu sebelum mendarat," sedangkan Rashid terlihat bingung dan mulai menyesal. Rashid berusaha berkilah bahwa ia tidak ikut campur dalam rencana keji itu, tapi Surya membentaknya. "Kau juga terlibat, jangan pura-pura suci," sehingga Rashid terdiam ketakutan. Pramugari memberi isyarat kepada beberapa penumpang yang bersedia membantu untuk mengawasi Surya, dan mereka pun mengangguk tanda siap siaga. Sundari menghela napas, mengusap wajahnya dengan kedua tangan, lalu berkata lirih, "Segala puji bagimu, ya Allah. Aku hampir saja dihancurkan oleh fitnah ini." Sementara Agus menguatkannya, "Tenang, sebentar lagi semuanya selesai." Pilot menginformasikan bahwa mereka akan segera mendarat di bandara kecil untuk pemeriksaan lebih lanjut, karena situasi darurat yang memerlukan penanganan. Surya tampak gelisah, melempar pandangan penuh kebencian kepada Sundari, tetapi Sundari menatapnya dengan wajah datar, seolah berserah bahwa keadilan Allah pasti berlaku. Pesawat mulai menurunkan ketinggian untuk melakukan pendaratan darurat, sementara awak kabin sibuk mempersiapkan prosedur keamanan dan penumpang diminta kembali ke tempat duduk masing-masing. Surya mendekati pintu belakang pesawat secara diam-diam, karena ia berencana melakukan sesuatu nekat untuk menghilangkan jejak kesalahannya. Pramugari yang memerhatikan gerak-gerik Surya segera memberitahu Agus. Surya kelihatannya berusaha kabur, tolong waspadai, dan Agus pun bergerak mengawasi. Sundari melihat Surya berusaha membuka kunci pintu, sehingga ia berteriak panik, "Tolong!" Dia ingin melakukan tindakan berbahaya, namun Surya cepat berkelit dan berusaha tetap tenang. Dalam kepanikan, Rashid mencoba menahan Surya, namun Surya balas mendorongnya sambil berucap geram, "Kau tak akan menghalangi jalanku." Lalu Rashid terjatuh di lorong kabin. Pak Hadi yang mendengar keributan ini turut membantu Agus untuk mendekati Surya, namun Surya berteriak, "Minggir, atau aku akan melakukan hal yang lebih gila," membuat penumpang lain gemetar ketakutan. Pilot memberi peringatan keras melalui pengeras suara bahwa membuka pintu pesawat di ketinggian berbahaya dan termasuk pelanggaran berat, tetapi Surya tidak menggubrisnya. Sundari menahan napas, menyaksikan Surya semakin putus asa, sementara pramugari dan beberapa penumpang pria mencoba merapat untuk melumpuhkan Surya. Dengan gerakan tiba-tiba, Surya memutar tuas pintu darurat hingga terbuka sedikit, menyebabkan angin kencang masuk ke kabin dan menimbulkan kegaduhan hebat di antara penumpang. Sundari memegangi lengan kursinya sekuat tenaga, sedangkan Agus dan Pak Hadi berusaha sekuat tenaga menahan Surya agar tidak membuat lubang lebih besar yang bisa menimbulkan bencana di dalam pesawat. Saat kabin berguncang hebat oleh tekanan udara, seorang petugas mencoba menutup kembali pintu darurat, tetapi Surya menepisnya sambil menggeram, "Kalian tidak akan menangkapku hidup-hidup." Sundari melihat Surya mendekat ke arahnya, sehingga ia berteriak ketakutan, "Allahu Akbar, lindungilah aku." Sementara Agus sigap menghalangi laju Surya. Surya berhasil lolos dari hadangan Agus dengan mendorongnya keras, membuat Agus hampir terpelanting. Lalu ia berseru, "Cepat tutup pintu itu, sebelum ada yang terlempar." Turbulensi tiba-tiba mengguncang pesawat dengan keras, menyebabkan pramugari dan penumpang lain terjatuh di lorong, beberapa menjerit memohon pertolongan. Kesempatan itu digunakan Surya untuk meraih rekaman CCTV yang disimpan di laci kru, namun Pak Hadi sempat memergokinya dan memegang tangannya sambil berkata, "Lepaskan barang itu." Surya menendang Pak Hadi hingga terlepas, lalu ia melempar rekaman CCTV keluar pintu yang terbuka sedikit, membuat semua orang terkejut dan berteriak, "Tidak!" Sundari menatap rekaman yang melayang keluar pesawat dengan air mata bercucuran. "Ya Allah, habislah bukti kita." Tetapi Agus menenangkan, "Tenang, masih ada salinan lain."
Surya yang panik mencoba melepaskan diri untuk melompat keluar agar tak tertangkap. Namun beberapa penumpang pria menghadangnya, meski ia terus memberontak. Pilot segera menurunkan pesawat lebih cepat agar pendaratan darurat bisa dilakukan. Sementara penumpang diminta merapat ke sabuk pengaman untuk mencegah insiden fatal. Suasana kacau di dalam kabin pun memuncak, jeritan terdengar di mana-mana, sementara Sundari berdoa tanpa henti agar Allah menolongnya dari segala mara bahaya. Berkat kerja keras pilot, pesawat akhirnya berhasil mendarat darurat di sebuah bandara kecil, di mana petugas keamanan langsung naik ke kabin untuk mengendalikan situasi. Surya yang sudah kehabisan tenaga tak mampu melawan lagi, sehingga ia ditahan oleh petugas, sementara penumpang lainnya mulai dievakuasi keluar pesawat. Sundari, masih gemetar, dipapa oleh Agus dan Pak Hadi sambil terus mengucap syukur. Alhamdulillah, akhirnya kita mendarat dengan selamat, meski trauma masih menyelimutinya. Di ruang tunggu bandara, Sundari diperiksa tim medis karena kondisinya lemah, sementara pramugari memberi keterangan kepada otoritas setempat tentang peristiwa dramatis di udara. Surya, yang dirantai tangannya, masih berusaha menuduh Sundari. Dia juga terlibat. Ini semua konspirasi. Namun petugas tidak mempercayainya karena rekaman CCTV telah dikonfirmasi sebelumnya. Rashid, dengan wajah penuh penyesalan, menjelaskan kepada petugas bahwa ia hanya terpancing omongan Surya, dan mengaku salah karena membantu menuduh Sundari tanpa bukti jelas. Agus menyerahkan salinan rekaman CCTV yang sempat diamankan di perangkat lain, membuktikan bahwa Suryalah yang memasukkan narkoba ke tas Sundari, dan rekaman itu pun diputar di hadapan pihak berwajib. Petugas menyimpulkan bahwa Surya adalah anggota sindikat narkoba internasional, sehingga ia segera diisolasi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sundari yang menyaksikan hal tersebut tak henti mengucapkan, Subhanallah, engkau memperlihatkan keadilanmu, ya Rob. Lalu ia menitikkan air mata bahagia. Meski Surya telah tertangkap, beberapa penumpang masih terguncang oleh kejadian tadi, sementara pihak bandara dan polisi mulai memeriksa pesawat untuk memastikan keselamatan semua orang. Selang beberapa waktu, kepolisian Taiwan turut dikabari tentang insiden tersebut, sehingga mereka mengutus tim khusus untuk menjemput Surya dan menyelidiki jaringan narkoba yang melibatkan dirinya. Surya diinterogasi oleh petugas setempat, dan ia mengungkap beberapa nama besar di balik peredaran narkoba lintas negara, sehingga kasus ini menjadi sorotan media internasional. Rekaman CCTV yang diserahkan Agus menjadi barang bukti kunci, dan Sundari turut dimintai keterangan. Saya benar-benar tidak tahu Pak, saya hanya ingin bekerja sebagai TKW, ucap Sundari sambil terisak. Petugas meyakinkan Sundari bahwa dirinya bukan tersangka, melainkan korban, sehingga Sundari hanya diminta membubuhkan tanda tangan sebagai saksi. Berita tentang penangkapan Surya dan upaya heroik para penumpang tersebar luas, membuat nama Sundari juga disebut-sebut sebagai orang yang nyaris menjadi korban fitnah. Di hadapan media, Agus menegaskan, Alhamdulillah, akhirnya keadilan terwujud, jangan pernah menuduh orang tanpa dasar yang valid, sambil menepuk pundak Sundari dengan penuh simpati. Sementara itu, Rashid memohon maaf secara terbuka kepada Sundari. Saya menyesal, saya hanya terpancing emosi dan hasutan Surya, yang dibalas Sundari dengan anggukan ikhlas. Semoga Allah mengampuni kita. Petugas keamanan mengantar Surya menuju mobil tahanan, dan Surya hanya bisa menunduk tanpa perlawanan, menunggu proses hukuman yang akan ia jalani. Sundari menatap kepergian Surya dengan perasaan campur aduk, bersyukur karena fitnah itu terbongkar, namun tetap merasa ngeri mengingat kejadian dramatis di udara. Setelah penangkapan selesai, petugas bandara mempersilakan seluruh penumpang untuk melanjutkan perjalanan, sementara Sundari masih harus mengikuti beberapa prosedur administrasi di kantor imigrasi. Sebelum benar-benar keluar dari proses pemeriksaan, Surya yang licik ternyata masih menyimpan sisa kebencian, sehingga saat dipindahkan ke pesawat kargo untuk dibawa ke tahanan, ia merencanakan aksi nekat. Sundari yang sedang melengkapi berkas bersama petugas tak menyadari bahaya, hingga tiba-tiba Surya berhasil meloloskan diri dari pengawalan, menculik Sundari, dan menyeretnya naik ke pesawat kargo yang tengah bersiap lepas landas. Sambil menodongkan benda tajam, Surya menjerit penuh dendam, kau harus merasakan kehancuran yang kualami. Lalu ia memaksa pilot pesawat kargo untuk segera lepas landas meski prosedur belum lengkap. Pilot ketakutan dan menuruti perintah Surya, sehingga pesawat kargo mengudara secara darurat, membawa Sundari yang terikat dan tak berdaya,
sementara ia hanya bisa berdoa dalam hati. Di ketinggian udara, Surya membuka pintu kargo sembari membentak Sundari. "Sekarang rasakan hukumanmu, perempuan sok suci." Lalu melempar tubuh Sundari tanpa parasut, menyebabkan teriakan pedih terdengar. Sundari terjun bebas dalam kondisi tangan terikat, menjerit lirih. "Allahu Akbar, tolong aku." Sementara Surya menutup pintu pesawat dengan tawa penuh kebencian. Beberapa saksi yang melihat kejadian itu di landasan pacu berteriak kaget, termasuk Agus yang kebetulan berada di bandara kecil tersebut, menyesali kelengahan pihak keamanan. Sebuah tim penyelamat segera diberangkatkan, namun mereka mengira kecil kemungkinan Sundari bisa selamat dari ketinggian itu, sehingga hanya mampu mengangkat doa penuh harap. Pesawat kargo itu kembali dipaksa mendarat darurat oleh pihak keamanan, dan Surya berhasil dilumpuhkan oleh tim anti-teror. Sementara ia tertawa sinis seolah yakin Sundari tak mungkin hidup. Agus dan beberapa petugas meneteskan air mata, menyeru, "Ya Allah, ampuni kami karena belum sempat menyelamatkannya." Seraya memandang langit dengan hampa, tak tahu apa yang terjadi pada Sundari. Dalam jatuh bebas yang menegangkan, Sundari hanya bisa berserah diri, berzikir, "La haula wala quwata illa billah." Memejamkan mata menanti ajal. Namun tiba-tiba tubuhnya membentur sesuatu yang lentur. Ternyata, sebuah jaring besar milik kapal nelayan di tengah laut secara ajaib berada tepat di bawah lintasan jatuh Sundari, membuatnya selamat meski syok dan pingsan seketika. Nelayan bernama Pak Hamdan, yang saat itu berada di dek kapal, terkejut melihat tubuh wanita berhijab terdampar di jaringnya, lalu berteriak memanggil kru kapal. "Bantu saya, ada orang jatuh dari langit." Kru kapal segera menolong Sundari, melepaskan ikatan di tangan dan menenangkannya, sementara Pak Hamdan berkata, "Subhanallah, ini pasti pertolongan Allah," sambil mengucap syukur berulang kali. Setelah Sundari sadarkan diri, ia hanya mampu bergumam, "Apa yang terjadi, ya Allah?" Dan Pak Hamdan menjawab lembut, "Kau terjatuh dari pesawat, tapi Allah menyelamatkanmu di kapal ini." Meski masih pusing, Sundari menyadari keajaiban itu. Lantas ia bersimpuh meski di atas dek kapal, mengucap syukur tanpa henti karena kembali diberi nyawa. Pak Hamdan merawat Sundari dengan memberikan pakaian kering dan air hangat, sambil berkata, "Kau pasti wanita baik, Allah pasti punya rencana indah untukmu," sehingga Sundari menitikan air mata haru. Kru kapal menghubungi pihak penjaga pantai terdekat, melaporkan bahwa mereka menemukan korban jatuh dari pesawat, sementara Sundari mulai memulihkan diri sedikit demi sedikit. Rasa sakit di sekujur tubuhnya masih terasa. Namun Sundari tak hentinya memuji kebesaran Allah. "Engkau beri hamba kesempatan hidup lagi, ya Rob," sambil menahan tangis. Kapal nelayan akhirnya menuju pelabuhan terdekat untuk menurunkan Sundari. Sementara keajaiban selamatnya Sundari mulai terdengar di radio komunikasi, membuat banyak orang terperangah. Di bandara kecil tempat Surya memaksa lepas landas, aparat keamanan telah menahan Surya yang kini diborgol kaki dan tangannya, sementara ia digiring ke dalam mobil tahanan dengan wajah penuh amarah. Surya tak habis-habisnya meraung bahwa Sundari sudah tewas. Namun para petugas tak menggubrisnya dan hanya mencatat setiap kesaksian yang membuktikan ia melakukan upaya pembunuhan. Agus, yang sebelumnya dirundung rasa putus asa, tiba-tiba menerima kabar melalui radio bandara bahwa Sundari ditemukan selamat oleh kapal nelayan, membuatnya sujud syukur di lantai terminal. Para petugas pun mengabarkan hal tersebut ke publik, menyatakan bahwa Sundari masih hidup, dan berita ini mengejutkan banyak orang yang mengira Sundari sudah tak bernyawa. Rashid yang turut ditahan sebagai saksi, tampak menitikkan air mata penyesalan, dan ia bergumam, "Ternyata Allah benar-benar melindungi hamba yang terzolimi," sambil memandangi Surya dengan tatapan kosong. Proses hukum Surya semakin berat karena ia tidak hanya terlibat sindikat narkoba, tapi juga percobaan pembunuhan, sehingga polisi Taiwan menjeratnya dengan pasal berlapis. Di tengah proses itu, Agus bersaksi di hadapan petugas, Surya bukan hanya mencoba menjebak Sundari, tapi juga berusaha melenyapkannya, kemudian menyerahkan salinan bukti digital yang masih tersisa. Pihak berwenang mengonfirmasi adanya kejanggalan pada agen yang memberangkatkan Sundari. Diduga Surya memakai jaringan tersebut untuk memudahkan penyelundupan narkoba. Surya dibawa ke tahanan khusus menunggu sidang, sementara awak media mengambil foto dan meliput kasus ini secara luas, membuat masyarakat Indonesia dan Taiwan menyoroti kejadian langka tersebut. Meski masih dalam keadaan syok,
Agus terus berkomunikasi dengan pihak nelayan dan berjanji menjemput Sundari, menegaskan, kita harus pastikan dia mendapatkan pertolongan terbaik. Kapal nelayan yang membawa Sundari tiba di pelabuhan, di mana tim medis dan penjaga pantai telah bersiap untuk mengevakuasi dan memeriksanya, memastikan kondisinya stabil. Ketika Sundari dibawa ke ambulans, Pak Hamdan berpesan padanya, jangan pernah berhenti bersyukur nak, Allah telah menyelamatkanmu dengan cara yang tak terduga. Lalu Sundari menjawab lemah, terima kasih Pak. Agus yang mendapat lokasi pelabuhan segera menyusul dan menemukan Sundari di ruang perawatan sederhana. Ia berseru gembira, Alhamdulillah, kau benar-benar selamat, sambil meneteskan air mata haru. Sundari menyambut Agus dengan senyum syukur. Meski tubuhnya masih lemah, ia bergumam, terima kasih atas bantuan semua orang, semoga Allah membalas kebaikan kalian. Tim medis memeriksa kondisi Sundari dan menyatakan bahwa meski mengalami beberapa luka memar dan syok, ia tidak mengalami cedera yang mengancam nyawa, yang membuat semua orang terkagum akan kebesaran Allah. Wartawan yang telah mendengar kabar ini segera berdatangan untuk mewawancarai Sundari, namun Agus melindunginya dari kerumunan dan berkata, biarkan dia beristirahat dulu, kesehatan itu yang utama. Dalam sela wawancara, Sundari sempat ditanya bagaimana rasanya selamat dari ketinggian tanpa parasut. Ia hanya menjawab singkat, Allah Maha Kuasa, tiada yang mustahil baginya, sambil menahan tangis bahagia. Pemerintah Taiwan mengirim utusan untuk meminta keterangan langsung dari Sundari, dan mereka terkejut saat mengetahui kisah luar biasa ini, berjanji akan memberikan bantuan hukum semaksimal mungkin. Berita tentang Sundari segera menyebar di televisi dan media sosial, menyoroti bagaimana doa dan keteguhannya sebagai seorang muslimah mampu memberinya kekuatan untuk bertahan dari malapetaka. Sambil menunggu proses hukum Surya selesai, Sundari dibawa ke sebuah tempat aman yang difasilitasi oleh Kedutaan Besar Indonesia, hingga kondisinya benar-benar pulih. Setelah melalui proses investigasi mendalam, pihak otoritas Taiwan menyimpulkan bahwa Sundari adalah korban fitnah dan percobaan pembunuhan, sehingga mereka mengumumkan pemberian kompensasi finansial yang besar. Pejabat tinggi Taiwan menyerahkan secara simbolis cek bernilai tinggi kepada Sundari, sambil menyatakan, kami menyesal atas apa yang terjadi, semoga ini dapat membantu memulihkan kerugian Anda, lalu Sundari meneteskan air mata syukur. Sundari yang tadinya hanya seorang TKW dengan modal pas-pasan, kini menerima rezeki tak terduga, tetapi ia tak henti mengucapkan rasa syukur. Alhamdulillah, Allah mengubah musibah menjadi anugerah, ujarnya dengan takjub. Menurut keterangan pengacara, Sundari berhak menuntut ganti rugi tambahan dari maskapai dan agen penyalur TKW yang lalai. Namun Sundari memilih jalan damai, cukuplah ini sebagai pembelajaran bagi semua pihak, katanya. Para jurnalis dari Indonesia turut meliput penyerahan kompensasi itu, mewawancarai Sundari yang tampak masih sederhana dalam berpakaian hijab, dan ia menegaskan, hidup ini milik Allah. Segala peristiwa pasti ada hikmahnya. Saat diwawancarai, Agus menjelaskan bahwa dirinya akan membantu Sundari mengatur dana tersebut dengan bijak. Insya Allah, kita akan gunakan sesuai amanah, demi kebaikan banyak orang, yang disambut anggukan Sundari. Pihak Kedutaan Besar Indonesia menyatakan kebanggaannya. Sundari adalah contoh ketabahan seorang muslimah, kami siap membantunya jika masih ada kendala apapun, ujar perwakilan kedutaan dengan tulus. Meskipun Sundari mendapatkan sejumlah uang besar, hatinya tergerak untuk berbagi, sehingga ia berencana menyisihkan bagian terbesar untuk keperluan sosial di kampung halamannya. Sundari menghubungi keluarganya di desa, mengabarkan kabar gembira ini, membuat sang ibu terisak. Subhanallah nak, Allah benar-benar maha adil, sambil menahan haru dan rasa syukur. Dengan penuh rasa syukur, Sundari pun memutuskan menunda sementara pekerjaan sebagai TKW, demi menuntaskan proses hukum dan mempersiapkan kepulangannya ke Indonesia yang penuh berkah. Surya, setelah melalui serangkaian sidang, dinyatakan bersalah atas tuduhan percobaan pembunuhan, upaya penyelundupan narkoba, dan keterlibatannya dalam sindikat internasional, sehingga hukuman seumur hidup dijatuhkan padanya. Hakim mengetukkan palu di pengadilan dengan tegas, menyatakan, dalam kasus ini, terdakwa telah menunjukkan perilaku sangat berbahaya. Putusan penjara seumur hidup menjadi hukuman yang paling tepat, dan Surya hanya terdiam. Agus, yang hadir sebagai saksi, menutup matanya sejenak dan berucap syukur dalam hati. Alhamdulillah, keadilan akhirnya ditegakkan, sementara Sundari menerima kabar itu dengan lega.
Di luar gedung pengadilan, wartawan menyerbu untuk mewawancarai pihak yang terlibat. Namun pihak kepolisian melarang Surya berbicara banyak karena masih ada penyelidikan lanjutan tentang jaringan narkobanya. Rashid memberikan pernyataan singkat di depan media bahwa ia sangat menyesali keterlibatannya meski hanya terbatas pada tuduhan palsu. Semoga ini menjadi pelajaran berat bagi saya, ujarnya dengan wajah muram. Pihak pengadilan juga menyita aset Surya yang diduga hasil bisnis narkoba, dan akan dilelang untuk mengganti kerugian korban, termasuk menutup biaya investigasi yang panjang. Beberapa anggota sindikat yang bekerja sama dengan Surya berhasil diringkus berdasarkan informasi darinya, menambah panjang daftar tersangka kejahatan internasional ini. Sundari, melalui perwakilan hukumnya, berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menuntaskan kasus ini. Terima kasih atas dukungan moral dan doa dari seluruh masyarakat, ucapnya tulus. Di saat hukuman Surya resmi diumumkan, banyak orang menilai kisah Sundari sebagai bukti bahwa kebenaran akan selalu menang, dan fitnah tidak akan bertahan lama. Surya pun dikawal masuk ke mobil tahanan, tak lagi berteriak atau memberontak, mungkin telah menyadari bahwa seluruh rencananya telah hancur dan ia harus menanggung akibatnya seumur hidup. Beberapa minggu kemudian, Sundari diundang ke acara televisi di Taiwan untuk menceritakan pengalamannya, dan ia menyatakan dengan tenang, "Saya hanya seorang muslimah sederhana yang ingin bekerja, tapi Allah punya rencana lain." Dalam acara tersebut, ia menegaskan pentingnya kesabaran dan kepercayaan pada Allah di saat fitnah dan cobaan datang. Jika Allah berkehendak, semua musibah bisa berubah menjadi berkah, katanya penuh keyakinan. Agus yang hadir di studio mendukung pernyataan Sundari. Keajaiban Sundari adalah contoh nyata bahwa dua orang yang terzolimi tidak pernah tertolak, membuat penonton menitikkan air mata haru. Sementara itu, pemerintah Indonesia mengapresiasi Sundari sebagai figur ketegaran dan berjanji akan memperketat pengawasan penyaluran TKW, sehingga kejadian serupa dapat dicegah di masa depan. Kembali ke Taiwan, masyarakat di sana pun menaruh simpati besar pada Sundari. Bahkan beberapa lembaga sosial mengundangnya untuk memberikan motivasi kepada sesama pekerja migran. Dalam salah satu sesi wawancara, Sundari menegaskan bahwa ia tidak menaruh dendam pada Surya. "Saya serahkan semuanya pada Allah, karena hanya Dia hakim yang maha adil," meski peristiwa itu nyaris merenggut nyawanya. Pak Hamdan, sang nelayan penyelamat, diundang khusus ke acara televisi tersebut, dan ia menceritakan betapa ajaibnya menemukan Sundari di jaring tangkap. "Kami berada di posisi yang sangat kebetulan, padahal biasanya tak berlayar sejauh itu," katanya. Banyak yang kemudian menyadari betapa besar kuasa Allah yang telah menyelamatkan Sundari di laut, dan menjadikannya pelajaran berharga bahwa keimanan dan doa mampu menembus segala musibah. Dengan kerendahan hati, Sundari terus menebar pesan bahwa Islam mengajarkan ketabahan, kejujuran, dan tawakal. "Saya hanyalah bukti kecil dari janji Allah bahwa Dia dekat dengan orang yang berdoa," ucapnya. Akhirnya, kisah Sundari menjadi pelajaran universal tentang bagaimana orang yang terzolimi dan difitnah dapat bangkit, dan bagaimana Allah tidak pernah membiarkan hambanya yang berserah diri terjatuh dalam kehancuran tanpa pertolongan. Setelah urusan di Taiwan selesai, Sundari memutuskan pulang ke Indonesia dengan hati yang penuh syukur dan pikiran yang jauh lebih dewasa, bertekad membangun masa depan lebih baik bagi keluarganya. Setibanya di kampung halamannya, Sundari disambut isak tangis bahagia oleh ibunya, yang langsung memeluknya erat sembari berucap, "Alhamdulillah, anakku kembali dengan selamat, menghapus segala kekhawatiran selama ini." Ayahnya pun menitikkan air mata haru, tak henti berucap syukur sambil menggenggam tangan Sundari. "Allah melindungimu nak, kami hampir tak percaya saat mendengar kabar kau jatuh dari pesawat," ungkapnya. Dengan kompensasi yang ia terima, Sundari memutuskan untuk mendirikan sekolah kecil bagi anak-anak tidak mampu, serta membantu membangun masjid di desanya. Niatnya murni demi ibadah dan kebaikan sosial. Masyarakat di sekitarnya ikut bergembira. Mereka melihat Sundari sebagai contoh nyata kekuatan iman, dan banyak warga yang menawarkan bantuan untuk mewujudkan cita-citanya. Sundari bersyukur bahwa musibah yang menimpanya justru membawanya pada jalan kebaikan lebih luas. "Allah Maha Tahu apa yang hamba butuhkan, bukan hanya apa yang hamba inginkan," ujarnya bijak. Setelah meninjau lokasi pembangunan sekolah dan masjid, Sundari mengumpulkan perangkat desa dan tokoh masyarakat. "Mari kita jadikan ini sarana menebar kebaikan dan menolong sesama," katanya tulus. Berkat dukungan keluarga dan sahabat, proyek pembangunan berjalan lancar.
Sehingga dalam waktu singkat anak-anak mulai dapat mengakses pendidikan gratis, dan masjid baru pun mulai berfungsi sebagai pusat kegiatan agama. Orang-orang yang pernah meremehkan atau memfitnahnya pun kini merasa malu, dan sebagian datang meminta maaf karena sempat percaya pada kabar buruk yang tak berdasar saat insiden di pesawat. Di akhir perjalanan hidupnya yang baru, Sundari menegaskan pada dirinya sendiri, selama kita bertawakal kepada Allah dan istiqomah dalam kebaikan, niscaya Allah akan menolong kita di setiap langkah, sambil memandang langit dengan senyum penuh ketenangan.